ada apa aja sih ragamnya, jenisnya. Nah, tapi sebelum ini sebenarnya udah dikasih dulu ya, ada ini, ada 3 hal ini. Tapi sebelum ke sini kita perlu tahu alat apa yang bisa kita gunakan untuk mengetahui ketiga hal ini, atau untuk mengetahui seorang anak termasuk SLB. Nah, pertama, kalau kita, ini saya sengaja buat tulisan ya, dan buat poin, jadi biar nanti adik-adik benar-benar mudah untuk memahami dan mencatat atau memotong. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya dari 2 materi yang sebelumnya, specific learning disabilities ini, atau kalau di DSM 5 menggunakan istilah disorder. Jadi specific learning disorder ini merupakan gangguan neurodevelopmental yang nanti kita akan lebih jelas tahu apa itu neurodevelopmental ya, yang ditandai dengan kesulitan yang resisten dan secara kuantitatif bermakna pada keterampilan akademik, membaca, kemudian menulis ekspresif, dan juga matematika. Keterampilan akademik tersebut mengganggu pada capaian akademik lainnya. Membaca, menulis, dan berhitung itu mengganggu capaian akademik lainnya, termasuk juga pada okupasional, jadi pekerjaan, aktivitas sehari-hari yang membuat dia menjadi sulit untuk lebih produktif. Dan ada poin ini juga di sini. Dan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan neurologis atau sensorik lain atau kurangnya pengajaran. Maksudnya bukan karena adanya gangguan neurologis atau gangguan sensorik, atau juga bukan karena kurangnya pengajaran atau tidak memperoleh pengajaran yang baik ya. Nah, pertama kita lihat dulu ya. Tadi dikatakan NLD merupakan gangguan neurodevelopmental. Apa itu neurodevelopmental? Neurodevelopmental ini kalau kita lihat dari katanya ya, memiliki dua kata. Ada neuro dan developmental. Neuro merupakan saraf otak, developmental merupakan perkembangan. Jadi SLB ini tadi merupakan neurodevelopmental, artinya gangguan yang itu muncul sejak masa perkembangan dan umumnya sejak bayi, balita atau masa sekolah awal, yang disebabkan oleh perbedaan atau gangguan dalam perkembangan otak dan sistem saraf.
gangguan yang dimulai pada periode perkembangan dengan gejala defisit pribadi, sosial, akademik, atau pekerjaan akibat gangguan perkembangan otak. DSM-5 TL ini teks revision, jadi DSM-5 itu juga direvisi kembali. Dan sebelumnya ada DSM-1 2004. Sampai di sini? Oke, ya. Kita lanjut. Nah, di dalam DSM-5 ada neurodevelopmental yang lain. Apa saja? Termasuk intellectual disability. Itu neurodevelopmental. Kemudian communication disorder, speech delay, language disorder. Kemudian autism spectrum disorder, ADHD, nah ini SLD di dalamnya ya, dan ada motor disorder. Nah yang tadi ditanyakan oleh Mbak Mai, ada tulisannya. Nah itu masuk ke ragam communication disorder, non-verbal learning. Jadi kemarin kenapa Bu kok ada itu kalau bukan SLD? Karena kan memang beban kelompoknya banyak ya, jadinya sebenarnya SLD bisa membedakan antara peristilahan yang kemarin dibagikan di kelompok itu. Jadi itu ada yang bukan SLD, ada yang hanya komorbid saja, dan juga ada yang memang memperparah. Termasuk ini, ya, yang memperparah, yang di communication disorder ini. Memperparah dampak di SLD. Nah ini semua ada alat diagnosanya di DSM-5 yang biasanya digunakan oleh psikiater, psikolog. Dan yang bagian yang kita kaji adalah yang ini ya, specific learning disorder. Selanjutnya, siapa yang berwenang mendiagnosis? Kita sebagai ortopedic group tidak mengeluarkan soalnya pernyataan, oh anak ini SLD. Peran kita tidak di sana ya. Jadi yang berhak mengeluarkan diagnosa, oh ini SLD atau bukan, itu dari diagnosa klinis seperti psikolog klinis, kemudian psikiater, atau dokter anak yang memang kompetensinya di SLD. Yang mereka-mereka ini juga bekerja sama dengan sekolah. Jadi tidak juga bisa tiba-tiba anak datang ke dokter, kemudian ketika didiagnosa langsung, oh ini SLD. Dokter juga harus melakukan kerjasama dengan sekolah. Kenapa? Karena dalam DSM-5 yang TR tadi, yang text revision, itu diagnosa itu lahir ketika juga harus ada beberapa riwayat kembang, kemudian hasil observasi, kemudian ada respon to intervention. Jadi diintervensi dulu, kemudian dilihat bagaimana diobserv ya, lihat bagaimana responnya, kemudian nanti berapa levelnya sampai anak ini kok ternyata diintervensi yang ringan masih nggak bisa, terus ditambah lagi intervensi yang level 2 sampai 3 level, oh itu juga kok masih belum
ya? Jadi kita cukup di screening ya. Nanti kita bisa melakukan referral untuk dilakukan diagnosis sebenarnya. Nah, screening ini ya fungsinya mengidentifikasi adanya risiko. Jadi kita boleh dipakai ya sambil tapi kita cuma ngecek risiko. Kemudian tiba-tiba melahirkan sebuah diagnosis udah saling, ya kan? Mengidentifikasi indikator risiko apa? Risiko dalam yang dilihat itu mereka kok agak nggak tepat ya, bacaannya kok nggak lancar ya. Kemudian kok spellingnya nggak bagus ya. Kemudian ada masalah tuh di matematik, misalnya di prosedur matematika SLD ini kan kalau kita ingat ya 90%-nya disleksia, 7%-nya diskalkulia dan 3%-nya disgrafia. Jadi memang lebih banyaknya itu yang nanti kita lihat di akurasi atau kelencaran, kemudian ejaan yang buruk, tapi juga ada yang matematika. Nah, kemudian peran kita apalagi selain screening, monitoring progres. Nah, tadi yang saya sampaikan jadi semacam intervensi yang kita lakukan, kemudian kita melihat responnya. Belum tentu semua anak yang punya kesulitan membaca, misalnya nggak lancar nih dibacanya, mereka langsung terkategori misalnya punya resiko disleksia gitu. Makanya tadi perlu ada intervensi sampai tiga tingkatan ya, dan nanti baru bisa kita rujuk. Nah, nanti kita akan tahu ya, ada penjelasannya di yang kedua. Nah, tadi yang psikoedukasional, nah ini ada psikologi, kemudian juga pedagog bisa ya, yang melakukan asesmen pendidikan. Ini sebenarnya yang non medis, biasanya bisa melihat hasil tes prestasi akademiknya, kemudian hasil dari technological awareness-nya, rapid automatic naming-nya, working memory-nya, atau observasi di kelas ya dalam pembelajaran akademik. Kemudian menganalisis kurikulum dan pencapaian prestasi mereka, instruksi-instruksi yang diberikan di kelas. Nah, ini peran kita bisa kita melakukan beberapa tes ini. Nah, tes ini sudah dikembangkan oleh kakak-kakak tingkat adik-adik juga ya. Tapi banyak dilakukan finalisasi itu sama Tempo, juga yang menyusun skripsi, yang PA nih, juga awareness yang lain. Kita sudah punya alat-alat, tapi belum dilakukan jadi nggak boleh dipakai di luar. Tapi kalau di luar negeri ada, kita bisa pakai. Tapi kan ejaannya beda bahasa Indonesia. Sementara ini kan kalau kita Indonesia, bahasa masuk boleh kan bahasa kita. Selanjutnya, apalagi peran pedagog lakukan kolaborasi rujukan dari mental. Setelah mempelajari beberapa riwayat data, nah ini nampaknya perlu dirujuk nih ke klinis yang turunan. Bila memang kita juga anak ini SLB-nya kuat, gitu ya. Peran kita juga bisa menjadi melakukan advokasi, koordinasi, memastikan adaptasi akomodasi pembelajaran, kemudian intervensi individual, serta melakukan edukasi orang tua guru. Itu peran kita. Tapi saat ini kadang diagnosa itu tidak benar-benar menjadi hal yang paling penting untuk kita dapatkan. Kenapa?
diagnosanya misalnya apa? Oh ini SLD, kemudian ini misalnya ADHD atau autism spectrum disorder. Kalau udah ada diagnosa dari dokter atau psikolog atau psikiater, apa yang dilakukan oleh pihak sana? Jadi kan nanti balik ke pedagog ya, karena kaitannya dengan pembelajaran, kita yang akan memfollow up hasil itu. Sementara kalau di kita, tadi saya sampaikan, nggak begitu terlalu penting diagnosa, karena fokus kita itu adalah melihat apa yang menjadi kemampuan anak, apa yang menjadi hambatannya, dan apa kebutuhannya. Kalau kita terlalu lama berkutat di hasil diagnosa, sementara diagnosa kadang juga sering keliru dan lama diperoleh hasil, terus anaknya semakin hari semakin lama, bulan, tahun, waktu terus berjalan bertambah usia, tapi intervensi tidak diberikan, gap kemampuan semakin jauh. Jadi kalau kita ketika muncul resiko atau tadi ada sesuatu yang berbeda, kita akan langsung melakukan asesmen untuk melihat di mana kemampuannya, di mana hambatannya, dan apa kebutuhannya. Asesmennya asesmen apa? Biasanya langsung ke asesmen akademik. Misalnya kalau masalahnya ini membaca, lakukanlah asesmen membaca itu. Mana yang dia menjadi kendala? Oh, ternyata dia belum bisa hafal huruf-huruf misalnya. Berarti nanti kita akan mundur ke asesmen pra-akademik. Apa asesmen pra-akademik? Kalau di kaitan yang membaca, itu ada asesmen phonological awareness-nya. Ketika kita tahu kendalanya di phonological awareness, itu yang akan kita intervensi. Jadi langsung kita berikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Sementara kalau diagnosa tadi hanya penegakan label. Ini agak beda ya cara berpikir kita sebagai ortopedagog dan tim medis. Kalau kita menganut sosial model. Kalau tim medis, medical model. Medical model itu penting bagi mereka sebuah label atau diagnosa. Oh, anak ini apa namanya, misalnya ASD gitu ya. Makanya kan semua alat itu kan yang membuat dari tim medis ya. Psikiater itu kan dokter, meskipun ada psikolog juga, tapi kan klinis, jadi medis. Kemudian tadi yang ICD tadi itu juga dokter. Kita ya perlu tahu itu untuk tadi melihat indikator resiko, sehingga kita bisa cepat. Tadi kata Mbak Ririn, kita melakukan identifikasi dini sehingga kita bisa langsung melakukan intervensi dini. Saya sering temukan di sini di Malang, ya, diagnosanya itu agak beda dengan kenyataan yang nampak. Sehingga di sosial model itu nggak penting lagi label-label itu. Kalau medis ya tentu menjadi penting kan. Biasanya kan medis melihatnya ini sakit apa, obatnya apa, itu sembuh. Sementara kalau di dunia pendidikan kita nggak mengenal sembuh enggak. Yang kita kenal adalah bagaimana potensi anak ini bisa berkembang. Karena yang kita pelajari adalah kondisi, bukan penyakit. Medis itu yang mereka pelajari penyakit. Makanya dulu kenapa ada SLB A, B, C, D, E. Itu berdasarkan label, berdasarkan diagnosa. Dan sekarang kenapa ada sekolah inklusif misalnya. Medis itu kadang melihat, ini menurut apa yang kita pelajari sebelumnya ya,
medis melihat anak itu punya masalah, sehingga mereka harus dikelompokkan dengan anak-anak yang sama masalahnya. Makanya ada SLB dari A, B, C, D, E, F, G, G. Kemudian setelah dikelompokkan di tempat yang sama, diberikan intervensi yang sama. Kan obatnya harus sama. Terus apa mereka bisa tiba-tiba jadi sembuh dengan sama? Beda, karena yang kita hadapi tadi bukan penyakit, tapi sebuah kondisi yang mungkin memang akibat dari penyakit. Misalnya penyakit mata glaukoma, jadinya nggak bisa lihat. Yang kita kaji itu adalah ketika mereka nggak bisa lihat, apa yang harus kita lakukan? Bukan menyembuhkan mata yang awalnya nggak bisa lihat jadi lihat, tapi fokus kita adalah ketika mereka nggak bisa lihat, apa kompensasi yang mungkin bisa dilakukan sehingga mereka tetap bisa belajar dengan baik. Makanya menggunakan braille, menggunakan JAWS. Ya, kita coba luruskan lagi cara berpikir kita. Jadi kalau bagi kita itu nggak begitu penting tadi diagnosa. Yang paling penting kita melihat bahwa setiap anak itu memang memiliki ragam kemampuan dan hambatan, sehingga mereka memiliki kebutuhan yang juga berbeda-beda. Kita memandang anak itu bukan masalah, kita memandang anak itu ya unik dengan ragam kemampuannya, sehingga kita menilai anak itu ya boleh dong ada di lingkungan yang mereka berhak ada di sana. Makanya ada sekolah inklusif tadi. Kenapa mereka mesti dipisahkan dengan kelompoknya, diberikan intervensi yang dianggap sama ya dengan masalahnya dan bisa mengatasi masalahnya. Segregasi itu kan lahir di sana. Jadi SLBA cara ngajarnya dengan pola yang untuk anak-anak A, B juga demikian, C dan seterusnya. Tapi ya alhamdulillah dengan berkembangnya tadi pengetahuan ya, semakin orang-orang juga semakin inklusif, akhirnya mulai bergeser semua. Dan tadi yang tim-tim medis pun dan tidak semua memandang hal yang serupa seperti yang medical model ya. Di sosial model yang paling penting itu adalah asesmen. Kalau medical model yang diagnosa itu, sosial model melahirkan dari pendidikan inklusif yang akhirnya anak bukan masalah, tapi lingkungan yang menjadi yang membuat masalah sehingga memperparah anak-anak ini ya. Gitu ya, kita sedang beranjak menjadi sekolah pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif. Kenapa lingkungan itu menjadi berkewajiban menyelesaikan masalah ini? Kenapa yang salah lingkungan? Kan memang anak-anak itu aja yang berbeda misalnya. Kenapa? Ya kalau medical kita tadi lihat tanda tangan medical sama sosial. Ya kita punya tanggung jawab untuk membantu mereka bisa
tidak diberikan hak untuk hidup, apalagi pendidikan, apalagi kesehatan. Oh, masih jauh. Tapi kan sekarang semakin dunia semakin baik ya, berubah. Meskipun tetap kita kalau di daerah-daerah tertentu, misalnya tempat-tempat tertentu, bisa aja kita menemukan masih ya, ada menemukan hal-hal yang tadi misalnya dipasungkan, dikeluarkan dari sekolah kah, sekolah tidak mau menerima kah, itu tetap masih ada. Nah, sampai ada orang yang beranggapan ternyata sosial model kemudian pendidikan inklusif itu sebenarnya lahir dari cara pikir ya, yang menerima keberagaman. Kalau orang-orang yang tadi nggak mau menerima misalnya anak-anak kebutuhan khusus, artinya kan mereka tidak mau menerima perbedaan ya, keragaman. Jadinya didiskriminasi kan, dikucilkan misalnya, dikeluarkan. Nah, ini kaitannya juga dengan kepribadian, sebenarnya karakter. Masih kok, sekarang masih juga ada sekolah yang nggak mau menerima ABK, atau bahkan ketika ABK ada di sana tidak dilayani dengan baik gitu ya, dipandang sebelah mata dan sebagainya. Ini sebenarnya melihat dari sisi kemanusiaan aja. Apakah mereka bisa tadi menghargai perbedaan, menerima perbedaan, kemudian hidup dengan perbedaan dan bahkan merayakan perbedaan ya. Kalau di luar itu udah sampai itu, di luar negeri itu sampai perbedaan itu dirayakan suatu hal yang disyukuri gitu. Karena sebenarnya dengan adanya perbedaan kita menjadi ya, dengan adanya perbedaan menjadi kekuatan kan, menjadi kekayaan. Kalau di pendidikan adanya perbedaan itu meningkatkan mutu pendidikan. Kalau seragam keren ya, gitu aja kan suruh mengajar. Tapi dengan yang beragam itu artinya banyak kompetensi hal-hal yang lain jadi luar biasa. Kita juga sebenarnya kan saat ini seragam. Coba ada nggak upah kita yang sama? Kalaupun yang kembar, apa benar-benar sama semua? Kenapa kita tidak bisa mentoleransi keberagaman yang lain? Seperti keberagaman dan cara membaca, yang satu pakai mata, yang satu pakai tangan, yang satu pakai mata, satu pakai telinga. Kenapa kita juga tidak bisa mentoleransi keberagaman bahasa? Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda bisa, kenapa kalau bahasa isyarat dan bahasa verbal, oral nggak bisa? Ini simpel ya cara berpikir. Itu jauh kita jadi jauh ke sosial model dan medical. Nah, kemudian tadi apa itu arti I respond to intervention? Jadi diagnosa tadi harus dilengkapi dengan ini. Kemudian MTS ini multi type system of support. Ini sebenarnya
Iya, ya, ada hubungan dengan dislopia. Tapi kalau di DSM-5 itu lebih ke SLD pada reading, math atau writing expression. Jadi sebenarnya keistilahkan disleksia, disgrafia dan dyscalculia itu adanya di DSM-4. Jadi kalau di DSM-5 itu sebenarnya istilah itu udah nggak ada, tapi lebih ke SLD, math misalnya, atau written expression atau reading. Pada intinya DSM-5 dan ICD ini menekankan bahwa gangguannya memang neurodevelopmental. Jadi bukan karena ada masalah dalam ini ya, dalam kesempatan tadi memperoleh pendidikan atau pengajaran atau kekeliruan mengajar atau juga faktor lingkungan yang lain. Sama, jadi DSM-5 dan ICD. Kemudian tadi kalau ada mendengar DSM-4 itu ada sebelumnya dan sekarang di DSM-5. Kemudian sekarang ada DSM-5 text revision. Apa sih yang berbeda? Nah, yang di DSM-5 menggabungkan reading disorder, written expression, mathematic disorder, dan LD-NOS menjadi satu payung SLD dengan klasifikasinya lebih ke baca, written expression, dan matematik, juga ada plus tingkat keparahannya. Dan di DSM-5 tidak lagi diwajibkan adanya IQ sama achievement. Tadi yang saya sampaikan IQ-nya kok bagus, tapi kemampuannya di bawah yang seharusnya. Nah, tapi di DSM-5 itu menekankan pada riwayat kesulitannya yang tadi selama 6 bulan meski ini minimal ya, atau minimal 6 bulan atau sama dengan 6 bulan meski sudah mendapatkan intervensi. Masih aja punya kendala ya. Kemudian di DSM-5 dan di DSM-5 text revision, bedanya di yang DSM-5R ini meminta dokumentasi multisumber mulai dari riwayat perkembangan, pendidikan, rapor, observasi, hasil tes baku, dan juga respon terhadap intervensi. Dan itu lebih lengkap gitu. Ada dukungan dokumentasi ini. Sementara kalau di DSM-5 sebelumnya di DSM-4 itu nggak ada. Tadi di DSM-4 itu ada LD-NOS. Apa itu LD-NOS? Learning disorder, otherwise specific. Nah, jadi dalam DSM-4 ada istilah LD-NOS yang digunakan ketika ada seorang anak, mereka juga punya kesulitan belajar, tapi tidak memenuhi kriteria penuh untuk dikategorikan SLD. Jadi ibaratnya masih ringan. Kalau di DSM-4 itu masuknya LD-NOS. Tapi kalau di DSM-5 masuk semua dengan penambahan 3 kategori: berat, ringan, dan sedang. Nah, di DSM-4 ada di sana tetap klasifikasi tadi yang kalau disleksia ya, reading disorder, math disorder, dyscalculia, kemudian disorder of written expression, dan tadi ada LD-NOS atau yang ringan. Nah, tapi kalau di DSM-5 semuanya disatukan menjadi payung SLD, specific learning disorder, dengan penajamannya ada di gangguan membaca, impairment in reading, atau istilah yang sering masih kita gunakan saat ini disleksia,
ada di impairment in written expression, ada juga di impairment in matematik atau dyscalculia. Nah, hanya ada penambahan tingkat keparahan mulai dari mild, moderate, dan severe. Jadi Eldinos ini dihapus ya. Kenapa? Karena menganggap SLD lebih fleksibel tanpa harus menggunakan tambahan. Jadi SLD hanya ada 3 kategorinya, mulai dari reading, written expression, dan matematik. Hanya nanti ada juga tingkat keparahannya, mulai dari ringan, sedang, dan berat. Ini ada itu aja. Jadi kalau yang dikaji yang lain tadi, kelompok-kelompok yang lain, nanti saya ada buat catatan juga. Jadi yang bukan SLD. Kemudian di DSM 4 tadi kan ada perbandingan ya antara IQ dengan achievement. Nah, ini maksudnya apa? Nah, dulu itu di DSM 4 perbandingan antara IQ dengan kemampuan itu bisa menegakkan diagnosis learning disorder. Jadi anak-anak yang dinyatakan memiliki gangguan belajar, jika terdapat perbedaan yang signifikan antara IQ dengan prestasi akademiknya, itu masuk learning disabilities. Contohnya anak yang IQ-nya 100, tapi dia kemampuan membacanya di bawah presentile 5. Ini termasuk, ini presentile 5 ini maksudnya ketika digunakan tes membaca, anak ini dari 100 orang misalnya, anak ini termasuk di 5 terakhir, 5 yang paling rendah. Padahal IQ-nya harusnya sama dan seperti anak-anak yang lain. Nah, itu dianggap termasuk SLD kalau dulu. Di termasuk SLD di DSM 4. Soalnya adik-adik nih kan, dites nih, dites TS tentang mata kuliah SLD. Ternyata dari berapa orang ini 40. Dari 40 kita hitungnya persentilnya 5 ke bawah, mereka kan tidak sesuai dengan rata-rata umum ya. Nah, ini dikategorikan memiliki achievement yang di bawah seharusnya, akhirnya SLD. Padahal adik-adik belum makan, jadi nggak bisa konsentrasi jawab soal, misalnya IQ adik-adik tinggi, makanya dihapus di DSM 5. Kenapa? Karena banyak anak dengan kesulitan belajar itu tidak selalu menunjukkan juga gap yang besar. Misalnya IQ-nya menengah bawah tapi tetap ada disleksia, sehingga model itu sering menunda diagnosis sampai gap besar atau besar. Makanya ada keluhan pengertian ya. Maksudnya gini, ternyata nggak semua juga anak SLD mereka memiliki achievement yang terlalu rendah. Bisa aja achievementnya lumayan lah, tapi karena nggak terlalu rendah dan sampai 3 atau 5% itu, akhirnya menunggu dulu sampai nampak gap yang jauh itu. Akhirnya kan lama tuh untuk melihat mengukurnya. Padahal bisa jadi mereka memang SLD tapi karena belajarnya keras gitu ya, sehingga menunjukkan kemampuan yang nggak terlalu jauh dari apa yang seharusnya mereka miliki. Jadi tidak sampai 9 sampai 3% nilai. Ini berkebalikan dengan contoh yang tadi yang dia dianggap SLD
2022. Nah, ini diperbarui adanya penjelasan, kemudian ada epidemiologinya, kriteria, diagnostik. Kemudian di DSM 5TR juga tetap mempertahankan SLB dengan spesifik yang membaca, menulis atau matematik. Intinya dalam DSM 5TR ini meminta dokumen yang multi sumbernya. Ada sedikit saja perbedaan. Dibanding dengan kalau DSM 45 agak banyak ya. Yang tadi seperti penghapusan LD notes, kemudian penghapusan itu dan penghapusan istilah yang disleksia di istilah Edisopri yang tadi digabungkan dalam istilah SLD jadi semuanya SLD, Inmen, Writing Expression atau itu dan sudah saya sebutkan ya. Nah kemudian seperti apa sih DSM 5 itu? Itu intinya inti poinnya itu 4 hal itu. Jadi di DSM 5 anak-anak mereka dikatakan terdiagnosa SLD kalau memenuhi 4 kriteria ini, ya, mulai A sampai D. Apa aja? Yang A, mereka harus memiliki kesulitan minimal 1 ya, atau lebih tentunya dari 6 hal ini. Kesulitan apa aja? Pertama, kesulitan dalam membaca, misalnya nggak tepat, kemudian lambat, kemudian mereka tuh harus berusaha banget gitu ya ketika membaca, kelihatan sulitnya mereka membaca. Yang kedua, adanya kesulitan memahami ya bacaan. Jadi kalau misalnya yang A, yang bukan A, satu ya, satu di poin A mereka kok nggak tepat baca itu satu kan ya minimal itu baru memenuhi 1 kriteria atau A tadi. Nah tapi yang nomor 1-nya oke, mereka tepat kok bacanya, tapi kok nggak paham makanya masuk ke difficulty understanding meaning. Masalahnya di sini, ini juga masih termasuk. Yang 1 dan 2 oke, kok masalahnya di spelling. Spelling menulis kondisinya apa namanya? Menulis dikte, ada oh sama ya. Menulis dikte, jadi bukan handwriting, bukan menulis indah, menulis rapi gitu ya, bukan. Kan kalau misalnya bapak bisa tulisan coba ada ditulis. Ada yang melihat, nah itu kemudian tulisannya diupayakan rapi itu kan writing. Nah tapi ini ada masalah di spelling. Spelling itu misalnya coba tulis membaca, apa dulu ya? Nah spelling itu punya masalah, tadi bacanya udah oke, tapi ketika menulis dikte kok dia nggak bisa. Kemudian difficulty with written expression. Jadi yang 1, 2, 3 oke, tapi mereka ketika mengarang sebuah tulisan, ya, menulis mengarang, kok nggak keluar ide-idenya di dalam sebuah tulisan. Mereka punya masalah di grammarnya atau pokoknya masalahnya itu dalam struktur bahasa. Misalnya di morfem, fonem, semantik, satu lagi apa ya? Tahu nggak? Saya lupa lagi. Fonem, morfem, kemudian semantik, sintaksis. Nah, misalnya sintaksisnya di urutan kata, itu mereka kok tertukar-tukar, misalnya kata penghubung atau pada depan, subjek predikatnya. Ini juga termasuk pada kategori pertama, itu belum SLD ya, masih di kategori A.
pertama poin yang A itu mereka punya masalah, jadi salah satu aja yang di poin B. Nah ternyata akademiknya juga akhirnya terganggu karena masalah yang di poin A itu. Kemudian berdampak ke masalah di sekolahnya, di pekerjaannya, atau di aktivitas keseharian. Jadi melebar masalahnya tuh. Aktivitas keseharian misalnya apa? Ketika tadi dia punya masalah di writing expression, terus ditanya tuh sama temennya, kemarin kamu dari mana? Kemarin ngapain aja liburan? Terus dia bingung bagaimana cara menyampaikan urutan ceritanya. Itu jadi masalah juga di keseharian. Kemudian kalau itu iya, kita cek lagi yang C-nya. Nah, kesulitan-kesulitan yang tadi disampaikan itu dimulai sejak usia sekolah. Ya. Harus muncul ketika mulai dari usia sekolah, bukan tiba-tiba sudah besar. Itu nanti jadinya masalahnya di neurologis, bukan di neurodevelopmental. Gitu. Yang poin D, kalau ternyata oh iya dia memang dari sekolah, dari usia sekolah. Poin D, bukan masalah-masalah yang disebutkan itu bukan karena intelektual disability, bukan karena hambatan penglihatan, pendengaran, atau neurological condition. Misalnya pediatric stroke ketika usia anak yang kena stroke, atau juga bukan karena kondisi-kondisi seperti faktor ekonomi atau hubungan ekonomi atau lingkungan, ya. Atau juga bukan karena pengajaran yang keliru, atau juga bukan karena kesulitan dalam cara memahami bahasa. Ya, jadi memang murni karena neurodevelopmental dan bukan karena sensori yang lain. Nah kemudian yang A sampai D itu ternyata semua buku checklist. Nah, hati-hati juga A sampai D itu harus juga berdasarkan hasil observasi, interview, kemudian laporan dari sekolah atau keluarga. Jadi harus didukung dengan itu semua. Baru lanjut nanti muncul yang bisa. Sudah. Adanya dari kecurigaan, ya. Oh ini kenapa nih? Itu masih masuk ke screening level 1 ketika praktek umum anaknya punya masalah. Kemudian masuk ke level 2. Di progress monitoring, oh ternyata masih juga tidak memberikan respon yang bagus atau tidak meningkatkan meskipun berintervensi, dan itu berlangsung selama 6 bulan. Masuk ke asesmen komprehensif atau yang level 3. Nah, asesmen komprehensif ini dilakukan oleh tim pendidikan. Bisa juga langsung menuju ke klinis. Baru hasilnya nanti akan menetapkan sebuah layanan intervensi atau IDP, PPI, ya. Atau juga bisa ada akomodasi, dengan lanjut. Tujuannya diagnosa itu sana, jadi bukan hanya semata-mata melahirkan sebuah label. Sampai di situ ada yang mungkin masih bingung.